Jo. Salaman dulu Mas. Halo. Salaman sih. Oh iya. Siapa ya Mas? Kalian Mas Fakih nggih. Nggih Mas. Nggih. Jadi di kesempatan ini Mas, kami dari tim media Nusa Wayangan Production Nggih. ingin memotret apa yang menjadi buah pikiran dari Mas Fakih. Nggih. Terlebih sesuai dengan apa yang Mas Fakih pakai kaosnya, itu sudah memberikan clue juga kepada teman-teman pemirsa semuanya nantinya bahwa apa Mas tulisannya Mas? Niki tulisanipun lho niki RUJIT. Runyam, rujit. Rujit. Direct by Fakih Nur, A Wayang Movie by Nusa Wayangan Project. Nggih, Nusa Wayangan Nah, Project. Lho, ketara. Nah, dengan tajuk ini Mas, A Wayang Movie, ini kan menjadi sebuah istilah yang menurut saya masih cenderung baru di kalangan dunia audiovisual ya. Gitu, maksudnya wayang movie, sebuah film, Nggih. entah itu tentang wayang atau entah itu alih wahana atau ekranisasi tentang cerita wayang itu sendiri. Nah, nanti kan akan dijawab di obrolan kita nanti Mas. Nggih. Tapi sebelum itu, boleh Mas Fakih perkenalkan diri? Oke. Jadi nama saya sendiri lengkapnya itu Muhammad Fakih Nur Rifai. Orang Arab banget atau koyo wong Arab. Nah, iya. Tapi sering dipanggil Fakih Nur atau Fakih. Atau kalau teman-teman di kampung saya itu dulu di sana di barat sana, saya dipanggil Piki. Piki. Ya. Iya. Atau Vicky. Begitu. Saya aslinya Provinsi Lampung, Provinsi Lampung. tepatnya di Kelurahan Sukabanjar, kecamatannya Gedong Tataan, kabupatennya Pesawaran. Oh, nggih. Oke, Mas. Sekarang studi atau tempat Mas Fakih belajar atau berkarya di mana? Kalau tempat studi sendiri, tempat saya belajar sendiri tentang wayang ataupun apapun itu, di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Jurusannya pedalangan. Pedalangan, Fakultas Seni Pertunjukan nggih. Nggih, leres. Nggih. Pediang Sulan. Pedalangan. Berarti Mas Fakih ini adalah seorang pemuda asal dan kelahiran Sumatera Nggih. yang ingin belajar Jawa terutama wayang. Nggih, leres Nah, Mas. nggih. Bener. Nah, mungkin sebelum itu yang menarik adalah latar belakang Mas Fakih. Bagaimana seorang pemuda Lampung kok bisa tertarik untuk belajar wayang, Mas? Apakah mungkin dari segi manusianya juga bahwa di Lampung banyak transmigran Jawa yang membawa pengaruh budaya sampai sana sehingga Mas Fakih kemudian tertarik untuk belajar wayang atau bagaimana? Kok bisa seorang pemuda Sumatera seneng wayang? Wong-wong Jawa Wirado seneng ya, Mas. Nah, itu kan sebuah ironi. Iya. Wong atus dari sana nyebrang pulau gitu. Kok seneng untuk belajar wayang? wayang. Pripun? Jadi ini ceritanya kembali ke masa kecil saya. Dulu sekitar umur 4 tahun, saya itu pernah diajak oleh bapak saya, orang tua saya untuk nonton wayang. Jadi Di Lampung gitu. di Lampung sendiri. Karena kan banyak transmigran Jawa yang ke Lampung, terus mereka ini rindu dengan budaya yang pernah mereka pegang lah. Iya. Setelah itu nanggep wayang. Nah, kalau di Lampung sendiri ketika ada pertunjukan wayang itu pasti beritanya sumebar. Jadi sudah tersebar kemana-mana. Entah dari Tular lah ya, Mas ya. ya, entah dari mulut ke mulut, Ya. entah dari SMS, dulu kan nggak ada WA loh Mas. SMS ataupun ada yang telepon dan lain sebagainya. Nah, ketika itu bapak saya ngajak nonton wayang, saya mulai kuwi apa? Itu apa? Itu sebenarnya apa? Terus bapak saya menjelaskan, oh ini wayang. Nah, pada saat itu umur 4 tahun dan saya nggak bisa bahasa Jawa, saya meminta kepada orang tua saya untuk menerjemahkan. Itu sebenarnya apa tuh Pak? Ngomongin apa? Ya,
dari situlah mulai kok menarik yo, apa yo. Dan saya itu ketika dengar suara gamelan Jawa itu ngerasane tenang, damai. Koyo wah sejuk sekali aku berada di sebuah tempat yang indah lah gitu. Oke. Dari situ mulai ada ketertarikan. Terus umur sekitar 6 tahun, 7 tahun. Saya itu bilang ke bapak saya, "Pak, gimana kalau saya ingin belajar dalang?" Ya bisa saja. Tapi kemana gitu kan? Oke. Kemana? Nggak ada di sini. Oh iya, Di sini sebuah nggak pertanyaan ada. yang oke juga ya Mas. Heeh. Terus cobalah cari informasi itu bapakku. Cari informasi ke siapa. Oh ternyata ada. Bentar ya Mas. Iya. Ternyata di Lampung itu ada dalang juga. Ada dalang juga. Di tepatnya di Desa Wiono, kecamatannya Gedong Tataan, Kabupaten Pesaran, Provinsi Lampung. Itu kakaknya Pak Harno. Namanya Gondo Sutoto. Oh. Nah, saya sowan ke sana lah sama bapak dan tanya-tanya mengenai gimana kalau belajar mendalang di sini gitu. Sudah proses tanya-tanya dan lain sebagainya. Ternyata Pak Toto bilang, Pak Gondo Sutoto, Pak Gondo Sukono, sorry. Sukono. Kakaknya Pak Harno itu namanya Ki Gondo Sukono. Ternyata dia nggak sanggup kalau umur masih kecil gitu. Mas, kalau umur segini belum bisa. Itu umur berapa Mas? Sekitar umur 5-6 tahun. Bahkan masih kecil, sudah Masih tertarik kecil. untuk belajar nih. Sudah tertarik untuk Iya, belajar wayang. iya. Nah, akhirnya ya sudahlah nggak terima lah. Istilahnya nggak keterima gitu kan. Iya, Nggak iya. terima ya udah. Setelah itu saya belajar sendiri lah dari lihat video-video wayang yang dulu pada saat itu adalah pakai VCD. Betul sekali. Masih fisik ya Mas. Iya, Kalau nggak masih salah fisik. 10 ribuan dulu, Wah, kalau 15.000. harganya nggak tahu itu. Iya, Aku itu. soalnya minjam. Oh, Jadi dulu itu di Lampung sendiri istilahnya kayak orang minjam buku. Kalau zaman dulu masih ada rental buku, terus pinjam VCD dan lain sebagainya begitu-begitu. Jadi saya pinjam itu VCD, terus saya setel di rumah, saya tonton. Nah, yang menurut saya menarik adalah kala itu ketika perangan. Kok orang bisa nyabet ke wayang ngene-ngene banget banget ya piye. Tertarik lah di situ. Nah, terus 2013 kalau nggak salah itu kelas 5 SD, umur saya sekitar 7 atau nggak mungkin. Sekitar 8 atau 9 tahun. Itu cobalah buat wayang. Buat wayang sendiri dari kardus. oke. Nah, di sana pun ada sumber narasumbernya. Maksudnya ada narasumber yang bisa ditanyain gimana sih cara buat wayang. Oh. Ketika sowan ke tempat narasumbernya, itu ketika sowan-sowan itu saya dengan kakak saya. Saya sama kakak saya itu beda 2 tahun. Jadi kayak saya umur 9, dia umur 11 tahun. Ibaratnya sowan itu anak kecil semua gitu. Anak kecil semua pengen tahu gimana Kayaknya sih cowok juga. Cowok juga. Oh, oke. Gimana caranya belajar cara membuat wayang gitu. Dikasih tahu sama bapak-bapak di sana lah. Le nek gawe wayang kuwi saka kulit. Nah, kulite kuwi kulit sapi ataupun kulit kerbau atau juga bisa kulit domba atau kambing. Cepat tumbuh kali uyo. Kulit kacang nggak bisa ya Mas? Nggak bisa itu. Jadi mau Hari pakai ini kulit endok itu loh Mas. Oh, wah terlalu cangkang gitu Mas. Geng. Lanjut toh. Tekan di mau. Tekan sinau diomongi soal kulit Mas. Iya. Sinau loh. Angel ternyata golek kulit ki. Akhirnya ada alternatif lain. Cobalah pakai kardus. Iya. Terus kita berdua mencoba pakai kardus. Nah, cara mencontohnya itu jadi di tetangga saya itu ada yang punya wayang split. Nah, Gatot Kaca masih ingat aku. Jadi itu Gatot Kaca itu tak pinjam, tak bawa pulang, terus tak gambar, tak coret itu, ngeblak. Ya. Habis itu tak gunting sama kakak saya itu. Setelah itu digabiti, wah jadi seneng tuh. Terus
Hasil karya sendiri. Hasil karya sendiri, tapi nggak diwarnain. Karena nggak punya cetok, keterbatasan apa jadinya keterbatasan dana, nggak punya informasi banyak dan lain sebagainya. Nah, jadi ya udahlah nggak usah diwarna, tapi ya apik banget nih gawean dhewe sih gitu. Setelah itu 2013 saya SD kelas 5 itu saya inilah mudik ke Jawa. Tepatnya di Boyolali, tempat mbah saya. Berarti ngapunten, bapak ibu itu asli Jawa semua. Kalau bapak ibu itu aslinya itu lahirnya di Lampung. Tapi simbahku itu yang asli orang Jawa. Artinya culture Jawa itu memang sudah dibawa dari keluarga juga. Sudah dibawa. Termasuk bahasa, Mas. Kalau bahasa itu paling mentok itu ngoko. Dulu. Paling tidak sudah ada lambarannya. Ya, tapi ketika itu kalau masih kecil ketika umur 4 tahun sampai ya pokoknya aku SD itu belum bisa bahasa Jawa, Mas. Hanya medoknya aja Jawa karena tiap hari kan dengerin bapak ibu terus dialeknya ke bawah lah ya. Dialeknya lanjut ke Boyolali mudik. Lanjut ke Boyolali mudik. Di sana saya ketemu mbah saya terus dibilangin, "Oh, kamu senang wayang toh, Le?" "Oh, Mbah." Terus bilanglah si mbahku nih, Le, nanti kalau kamu gede kuliah aja di STSI Surakarta." "Oh ya, jadi dalang." "Oh ya." Setelah itu sudah dibilangin itu kan, saya punya rencana tuh. Oh, saya kayaknya besok gede mau kuliah di pedalangan. SD sudah kepikiran. Sudah kepikiran gitu. Setelah itu lanjut lagi di Boyolali masian. Saya itu seneng gambar, saya itu seneng buat wayang, Mbah. Oh iya, tak ajak yang pasar. Diajak lah sama mbah saya itu ke pasar. Beli tatah wayang. Jumlahnya itu kalau nggak salah ada 21 bentuk tatah. Itu. Ada yang kecil, ada yang bunder dan lain sebagainya itulah. Aku lupa itu namanya apa itu. Habis itu dari Boyolali terus pulang ke Lampung. Nah, di situ mulai ekspor banyak tuh. Nah, kan tahun 2013 juga kan itu internet sudah mulai masuk. Sudah mulai masuk, jadi aku bisa nonton wayang dari internet, terus lihat gambar-gambar wayang dari internet. Nah, gambar-gambar wayang ini yang dari internet ini tak downloadin. Banyak tuh, ada Gatotkaca, Sangkuni, terus Dursasana, Dewa Ruci dan lain sebagainya. Tak downloadin, habis itu aku mikir, kenapa nggak buat langsung ya? Daripada lihat gambar doang gitu. Sekarang kan sudah ada tata nih ya. Artinya sudah terdukung fasilitas. Sudah terdukung fasilitas, walaupun nggak ada alat untuk mengecat gitu kan. Akhirnya kakak saya yang bagian gambar wayangnya dari mindah itu dari HP ke bentuk fisik, maksudnya digambar langsung, gambar waktu itu Sangkuni, gambar Sangkuni, terus saya yang nata. Kakak saya yang gambar, saya yang nata. Udah sehari itu jadi itu satu. Tapi nggak sampai remit gitu, maksudnya nggak sampai bolong-bolong kayak wayang original itu kan. Eksplora di situ, wah banyak wayangku ada sekitar 10. Itu buat sendiri semua. Yang masih SD itu nggih? Masih SD. Setelah itu ketertarikan wayang saya lulus dari SD, mulai itu masuk SMP dapat budaya baru jadi kesenangan terhadap wayang ini mulai menurun, tapi nggak hilang. Kalau ada pentas wayang ataupun pertunjukan wayang ataupun bab kesenian kayak gamelan dan lain sebagainya masih nonton, masih ikut yang menyaksikan, apresiasi gitu. Sampai di situ saya mulai ke dunia seni musik, masuk ke seni musik tuh. Jadi wayang udah nanti dulu ya wayang. Musik modern itu, Mas. Musik modern nanti dulu ya wayang. Aku belajar gitar tuh di situ. Belajar gitar, belajar drum, dan pernah buat band ketika SMP. Dan personilnya adalah tetangga saya. Enggak dong. Tetangga saya yang usianya terpaut jauh. Di atasnya maksudnya? Di atasku. Jangan band juga dari Lampung loh, Mas. Bener, Mas. Oh iya. Bener. Jadi Andika itu ya setengah tonggo gitu. Dulu katanya. Enggak bagus dulu ya. Andika kangen band dulu juga suka wayang katanya SD. Terus beranjak ke band sukses. Nah, bedanya Masnya nggak sukses di band. Saya dalangin.
Terus sinau band SMP lah. SMP itu sinau band, terus sampai pentas untuk ngisi acara 17-an, terus hajatan-hajatan kecil gitu. Sampai di situ, wah, sepertinya saya bosan dengan musik deh. Kayaknya sudah sampai sini aja. Tapi nggak saya tinggalin juga. Saya dapat informasi baru. Gara-gara saya itu lihat videonya Tara Arts. Tara Arts. Iya, kalau kungging kang wangging kunga gitu ya. Saya lihat video Tara Art di YouTube itu, wah kok bisa orang terbang begini gitu kan. Akhirnya saya belajar lah buat video-video itu mas. Oke, itu SMP ya? Kelas 2 itu mas. Buat video-video visual effect ya. Pakai kekuatan-kekuatan. Benar itu. Iya. Itu ada tuh di Instagram saya dulu. Sekarang sudah dihilangkan, sudah dihapus akunnya. Sekarang udah nggak pernah dibuka loh. Akhirnya saya belajar itu, gimana sih caranya buat visual effect. Oh, pakai apa jenenge software yang namanya Adobe After Effects gitu. Itu SMP mas? SMP itu. SMP sudah kenal Adobe After Effects kan. Tapi kembali lagi keterbatasan device, nggak punya perangkat untuk ngedit. Jadi aku cari teman lah istilahnya. Golek konco, wah siapa ya yang punya laptop ataupun komputer gitu. Akhirnya saya ketemu sama tetangga saya, dia punya komputer dan suka ngedit foto juga. Kebeneran nih, bisa ini. Jadi saya coba untuk nge-take video dulu. Di sekolahan itu saya nge-take video. Jadi terus sampai rumah itu saya main ke rumah dia. Main lah. Ngedit After Effects. Aku minjem komputermu ya buat ngedit ini bentar. Ngedit lah, set. Karena kan tutorialnya sudah dipelajari toh. Wah, kok gampang iki. Hafal ning kene hafal kok gampang. Terus set sudah jadi wow, keren juga ya. Ternyata orang bisa buat visual effect itu dari sini toh. Iya. Jadi dari situ mulailah ketertarikan buat video-video pendek. Terus saya pernah buat di SMP itu zamannya manekin challenge. Nah itu saya buat juga itu. Terus ada visual effect kartu terbang dan lain sebagainya. Wah itu menurut saya, wah ini keren nih pada saat itu. Setelah itu kelas 3 SMP saya rindu lagi nih sama kesenian tradisional Jawa khususnya. Kelas 3 itu saya diajak sama temannya bapak saya itu untuk latihan karawitan. Oke. Latihan karawitan. Yang tadinya di musik modern mulai masuk ke tradisional lagi. Ke tradisional lagi. Kayak mulai wah saya rindu nih gitu. Saya ada magnetnya gitu. Belajar lah itu sekitar latihan itu sekitar kayaknya kalau nggak salah 2 sampai 3 bulan. Itu tiap minggu malam Senin itu saya pasti latihan walaupun besoknya sekolah gitu. Latihan. Masih di Lampung gitu. Masih di Lampung. Gamelannya tuh biasa mas mau apa jadi besi. Tapi ya seneng aja karena ada banyak temennya. Tapi ya kembali lagi temennya bapak-bapak ini nggak ada anak muda di sana gitu. Jarang maksudnya. Latihan lah tuh 3 bulan. Wah aku iso nyaron nih. Wah aku iso gending Sri Slamet tuh. Ladrang Sri Slamet aku iso biar. Baru gue, wah aku iso serpek menyuruh. Ya aku iso serpek 6 wih. Solo kalau di sana itu dulu belajarnya. Oh gagraknya Surakarta. Bisa akhirnya sampai ke ujian nasional saya berhenti itu udah semingkir sih aku tak sinau akademik dulu lah. Akademik MTK bahasa Indonesia bahasa Inggris karo IPA sinau sih tinggalin sampai di setelah ujian nasional itu udah nggak kembali lagi sama seni tradisional ini cuman terakhir kali itulah. Akhirnya ketika saya lulus SMP itu saya menentukan saya itu tertarik dengan namanya film pendek dan ya pokoknya cara orang buat film entah poster pokoknya industri kreatif gitu. Saya sangat tertarik. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk SMK di jurusan multimedia. Asik. Nah masuk ke SMK saya belajar multimedia itu ya hanya dasar-dasar sih sebenarnya. Kayak misalkan
kok di multimedia sendiri kan nggak terpaku sama kayak misalkan kamu belajar film ya udah film aja, terus kamu belajar poster kamu poster aja, animasi enggak, tapi semua dipelajari. Betul, sesuai dengan namanya multimedia. Iya. Sebagai dasar juga Mas, saya juga SMK multimedia. Kita berarti selesai ya. Iya. Mantap Mas. Neng jenengan dulu belajarnya apa? Fokusnya kemana? Saya fokusnya di desain. Oh, desain. Iya, fotografi dan videografi samping-samping. Ya itu dikesampingkan. Batas info, lanjut ke jenengan masuk ke SMK multimedia. Masuk ke SMK multimedia. Pertama itu diajari namanya kelingan aku namanya Bu Sopo. Pokoknya diajari pertama adalah basic fotografi. Diajarin rule of third, terus cara apa jenenge ngatur segitiga exposure kuwi kepiye dan lain sebagainya. Terus carane jepret neng kamera ki piye, terus dasar-dasarnya kamera ada SLR, ada DSLR, terus pas itu anyar-anyare mirrorless. Nah itu dikasih tahu mirrorless itu apa, DSLR apa, SLR apa. Tapi belum merambah ke perfilman. Sudah tuh belajar fotografi, wah seneng nih. Terus saya dari situ saya dibelikan kamera sama bapak saya tuh. Kamera pertama dan terakhir mungkin ya. Sampai sekarang masih hidup tuh. Pirang tahun kayak berarti. Sudah hampir 8 tahun. Belajar tuh. Aku ketika punya device itu kan eksplorasi tuh. Wah, kabeh tak foto wong ising apa tak foto. Orang dikali, orang nyuci motor terus. Human interest berarti ya. Apa ngono? Bahasanya ya ta. Ora guyon. Ora. Lo ising itu kan proses pencernaan toh. Perlu dokumentasikan kan. Diabadikan. Iya, banyak di fotografi terus. Banyak di fotografi. Kemudian semester 2 kelas 1, kelas 10 ya nek biyen. Kelas 10 itu semester 2 diajak sama guru dan kawan-kawan untuk buat film. Buatlah film pertama kali saya di SMK tuh. Judulnya Ayat-ayat Adi. Ayat-ayat Adi. Ayat-ayat Adi. Oke. Oh iya ya. Ternyata seorang Mas Fakih ini sudah visioner. Iya loh. Untuk menanggapi fenomena dalang Adi sekarang sudah dibuatkan film ya. Iya. Tapi itu ceritanya bukan tentang budaya itu Mas. Oh, religi. Religi Mas. Hampir kayak ayat cinta. Ya, tapi itu lebih burik sih. Sorry ya guru ayat-ayat tadi ya. Emang itu realitasnya begitu. Iya, terus. Ya pokoknya pertama kali belajar buat film di situlah. Pada saat itu saya jadi editor. Editor filmnya, film pendek. Saya belajar ngedit. Wah, ini piye carane men gambare nyambung karo sing iki. Wah, dari situ saya belajar ngedit tuh Mas. Cara ngedit yang rapi dan benar itu gimana. Selesai tayang, ikut festival, kalah. Lanjut lagi, saya masuk ekskul musik lagi Mas. Ekskul musik lagi. Musik. Ada kejenuhan lagi ya? Enggak jenuh itu. Itu nyambi. Jadi saya ya sinau fotografi, sinau film. Tidak kemudian seperti Masnya tadi, kusik fotografi ini kusik kan ya? Enggak. Sekarang berjalan beriringan. Sekarang itu di SMK itu berjalan beriringan. Jadi fotografi yo, film pendek yo, terus karo musik yo. Iya. Semua berjalan beriringan. Terus saya itu kan kok di SMK itu kan ada PKL tuh Mas. Nah beruntungnya saya itu dapat tempat PKL yang istilahnya bisa ngajarin gitu. Bisa mulang, wah ini cara fotografi yang apik itu gini kalau di fotografi apa jenenge? Potret, maksudnya potret itu human itu kayak gini, terus kalau wedding itu begini, kalau ada event ini begini. Termasuk fotografi layatan juga. Itu bisa. Ya. Terus di sana itu saya diajarin caranya buat video B-roll. Kalau pada saat itu sebutannya sinematik Mas. Sinematik. KBKB disebut sinematik. Sinematik wedding, sinematik apa ngagem iki Mas. Engagement. Terus sinematik sunatan opo lah sinematik itu. Pokoknya semua dibuat sinematik gitu. Kayak movement kamera, setelah itu
color grading gimana. Iya, iya. Nah, itu dapat di ketika saya PKL. Sekarang sudah tutup. Kasihan. Bangkrut, Mas. Oh bangkrut. Oh, bangkrut. Berarti dunia fotografi tidak menjanjikan. Enggak menjanjikan. Kalau skillnya jelek. Nah. Nah, kalau PKL-nya seperti Masnya. Enggak, itu ketika saya keluar baru tutup. Oh, berarti Masnya yang menyelamatkan Mas Fakih ini menyelamatkan tempat kudune tersebut ya. dari kebangkrutan. Setelah saya keluar bangkrut udah. Ya, sudah. Oke, dunia fotografi tadi nggih. Dunia fotografi. Terus saya kelas 9 juga setelah dari PKL itu saya buat film Kelas 12. kelas 12 itu kelas 11 sih le PKL. Terus peralihan ke kelas 12 saya tuh buat film pendek yang saya bisa katakan directorin sendiri dan juga wah Adi ayat judulnya ya. Oh, bukan. itu pokoknya ngerangkep itu. Ngerangkum ya editor yo DOP karo nyambi nyutradara Ditandangi sendiri. Artinya multitaskingnya. itu ya hancur ya karena ada guru pendamping jadi ya saya ora patek ngatekke neng di penyutradaraan. Saya fokusnya di DOP sama editingnya. Buat film pertama dan itu menang juara 1 di tingkat kota. Seneng loh. Wah ternyata saya juga bisa ya ngambil gambar sebagus ini gitu. Iya, iya. Sombong lah. Sombong sama diri sendiri. Cok aku iso gawe gambar apik ini, Cok. Setelah itu masuk ke tingkat provinsi itu FLS 2N. Juara 3. Sampai situ berhenti. Tes. Ya udahlah. Ini kayaknya film terakhir saya di SMK. Lanjut lagi ke Ujikom. Kak, jenengan tahu Ujikom? Pernah? Uji kompetensi itu kalau di tempat saya ada yang buat iklan layanan masyarakat, ada yang buat poster, ada yang buat animasi, sama ada yang buat film pendek. Nah, saya milih yang buat film pendek ini. Buatlah itu sebelum corona itu. Buatlah itu sekitar bulan Maret, kalau nggak Maret, Februari. Pokoknya dari Februari itu udah persiapan. Februari saya buat ceritanya dan lain sebagainya. Terus Maret syuting. April corona. April corona. Ujian nasional ditiadakan. Udah. Tapi anak SMK sudah ujian nasional itu. Iya. Sudah lebih dulu gitu. Jadi apa kanggo ujian nasionalnya apa sih ini corona ini ngurusain aja padahal udah tinggal tahap editing lah Mas. Tapi menurut Mas Fakih corona itu ada nggak Mas? Beda pembahasan ya. Kasih kita panggil jering. Bisa ambil Mas kalau biar udut. Oke, itu sudah sampai tadi di akhir SMK. Nah, ketika itu akhir SMK Corona itu, di pergulatan Corona itu saya mikir, saya itu dulu, belum. Saya dudah barang-barang saya. Terus saya ketemu gambar wayang. Itu gambarnya Bagong. Kalau mau ditampilin ada gambar Bagong. Itu Bagong Ngayujan. Saya nyontoh dari Facebook. Dari situ saya kembali flashback lah ke masa lalu. Saya itu dulu senang wayang ya. Tapi saya kurang suka kalau misalkan mendalang itu. Mendalang itu kayaknya angel banget. Mendalang angel banget. Jadi saya punya cita-cita di SMK itu, kayaknya kapan aku nggak film wayang deh. Film pendek wayang. Gitu. Atau film panjang wayang gitu. Iya. Terus berencana untuk masuk isi. Saya keren mbah saya juga biar ngomong, wah kamu masuk isi aja pedalangan. Kayaknya enggak deh mbah. Saya mau ngambil film dan televisi. Akhirnya saya tuh daftar SBMPTN. Tulis pilihan pertama kan ada dua pilihan. Diisi semua ya Mas? Isi Yogyakarta semua. Pilihan pertama Fakultas Media Rekam, Seni Media Rekam. Jurusannya film dan televisi. Terus yang kepindone Fakultas Seni Pertunjukan, jurusannya Seni Pedangsulan. Seni pedalangan gitu. Pedalangan. Berarti ketika memilih film dan televisi bayangannya, wah aku dari bocah Joko Anwar gitu ya. Itu bisa itu. Iya. Bocah Joko Anwar sama
saya tuh kebayang karena habis nonton film Yowis Band pada Yowis Band, oke, Bayu Skak ya. Skak sama Fajar Nugroho itu Iya, loh. iya. Terus saya kelingan, wah saya pengen gawe film wayang tapi bahasa Jawa ngono kuwi. Oke. Dari situ. Nah, Terus ujian SBMPTN. Rampung, det. Pengumuman dia metu di sini jurnya tuh. Set. Selamat, Anda diterima di jurusan pedalangan isi Ngayu Jakarta. Hadiningrat. Wah, perasaannya pripun gimana? wah, jadi dalang ya aku. Wah, rasi dadi sutradara. Tapi excited toh Mas, bukan terus kecewa toh karena Excited. Iya. Jadi kayak malah jadi refleksi diri gitu. Kayaknya ini jalan hidup saya gitu. Oke. Jadi ya sudahlah. Terus saya di-C dengan guru-guru saya kan dulu saya dekat sama guru-guru. Wah, besok ini pakai jadi dalang ini nggak jadi sutradara ini ya. Apa jadi dalang ya sudah Pak, dalangan bisa macam-macam gitu kan. Pada saat itu ngawur aja lah aku ngomong macam-macam. Masuk di Bread. PKKMB online. Sinau online. Kabeh online. Semua serba online. Aduh, ini Sinau apa ini? Saya nggak punya wayang. Terus dosen ngomong bahasa Jawa ini, bahasa Jawa. Itu halus. belum bisa Mas, bisa bahasa Jawa nggih Mas Waki? Itu bahasa Jawa ku ngoko, Mas. Ning logate rada-rada Lampung. Oh, iya. Rada-rada Sumatera. Dan ketika dosen-dosennya ngomong bahasa Jawa halus itu, aduh, ini ngomong apa lagi? Kayaknya saya mending tidur. Jadi saya matikan kameranya, saya karena Zoom ya Mas, ya, Zoom Zoom meeting itu. ya. Jokowi ayo di sini. Bau truk. Bau truk. Oke, berhenti di situ dulu, Mas. Mas siapa tadi? Mas Fakih miskin ini. Fakir miskin. Yang berasal dari Lampung durian runtuh. Oke, Mas Fakih, tadi yang saya tangkap adalah ini nek cara neneng nggon Ferry Irwandi adalah part pertama, segmen pertamanya adalah pencarian jati diri. Bab pertama, bab 1 pencarian jati diri seorang Fakih. Samping rawak nih, Mas. Siap, silahkan monggo. Setelah beberapa tahun di beberapa jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan akhirnya di SMK tadi menemukan yang tadi saya lihat jati dirinya hampir dalam tanda kutip berubah-ubah. Artinya muncul kejenuhan, muncul lagi kerinduan, akhirnya kerinduan dan kejenuhan tadi muncul dengan output yang lebih produktif untuk skill dan juga minat dari Mas Fakih sendiri. Dari tadi ketika SD banyak berkecimpung minatnya di bidang seni tradisional, ya, artinya di wayang, belajar untuk membuat wayang dan juga belajar tentang seni pertunjukan wayang, kemudian masuk ke SMP di media visualnya, lebih ke IT caranya Mas, lebih ke perfilman itu tadi, fotografi, videografi, dan kerinduan SD SMP tadi mungkin terjawab dengan skill yang juga akhirnya terlatih di SMK Multimedia. Sehingga setelah SMK Multimedia ternyata takdirnya adalah kembali untuk menggali lagi kerinduan ketika SD, yaitu di dunia wayang. Seni tradisional. Nah, itu nyambung dengan apa yang akan menjadi pembahasan kita juga sekarang ini, Mas. Oke. Tadi terkait wayang, film, gitu, SMP, lalu ke film lagi ibaratnya di SMK, dan sekarang di perkuliahan di wayang. Artinya dunianya Mas Fakih ini seni wayang, lalu seni media rekam, lalu seni media rekam lagi, dan sekarang seni wayang. Dan pada saat ini dengan istimewa Mas Fakih juga akan mempersembahkan kolaborasi dari dua kerinduan Mas Fakih itu tadi. Gitu. Yaitu yang mana adalah menggabungkan seni media rekam dan juga seni wayang dalam satu produk digital yang mungkin diberi tajuk A Wayang Movie direct by Fakih Nur berjudul Rujit, karya dari Nusa Wayangan Project. Nah, bagaimana Mas Fakih memadukan itu, dan mungkin diberikan sedikit latar belakang tentang karya Mas Fakih ini, Mas. Seko ngendi iki? Seko jejer. Dari Mas, latar belakang bagaimana kok kepikiran untuk membuat karya film wayang atau wayang movie ini. Secara konsep dulu, kalau cerita nanti kita bahas lagi. Mungkin gini latar belakang dulu kenapa saya milih objek movie sebagai tugas akhir gitu lah. Sebenarnya ini kembali lagi mengingat-ingat, refleksi lagi
saya itu dulu pernah kepikiran pengen gawe film wayang ya. Tapi kok gimana ya caranya gitu. Jadi dari situ terus saya juga punya pengalaman apa jadinya mental lah. Maksudnya pengalaman diri sendiri tentang psikologi. Kayak wah jadi kayak orang-orang yang suka mendiagnosa dirinya sendiri gitu tanpa self diagnose. Self diagnose goblok itu. Jadi jangan ditiru. Oke. Terus dari situ saya cobalah ngulik-ngulik tentang tentang kesehatan mental, tentang psikologi. Itu psikologi itu sebenarnya apa dan apa sih orang penyebab orang bisa terkena gangguan kesehatan mental. Yang terus tak muat dalam karya ini itu pertama dari lingkungan keluarga. Dari lingkungan keluarga yang ya ibaratkan KDRT, terus kekerasan secara verbal, fisik dan lain sebagainya itu bisa membuat khususnya anak itu terganggu mentalnya. Tapi mohon maaf, itu memang dari pengalaman pribadi Mas Fakih atau kemudian melihat sekitar Mas Fakih? Itu dari pengalaman pribadi saya sendiri. Oke. Setelah itu di lingkungan bermain saya, dulu saya anaknya kecil, terus gampang menangis. Udah gondrong kayak gini belum? Oh belum ya? belum. Belum. Masih dulu yang gondrong yang bawah. Wah, maksudnya adalah kakinya. Oh iya, saya nggak Kakinya pernah tinggi gitu. Enggak, saya nggak pernah cukur kuku. Cukur kuku, potong Mas, lebih ke potong kayaknya kalau kuku. Masa cukur Mas? Soalnya kan saya sabanya neng alas Mas, jadi nggak ngurusin. Kalau gatel itu baru dicukur. Oh iya. Dikukur. Kukur. Oke. Lanjut di lingkungan bermain saya itu kecil gitu, terus gampang menangis, jadinya saya jadi bahan bulian gitu. Jadi itu menyebabkan trauma saya. Kayak aku nggak bisa memberontak ya, aku ra iso ngomong apa-apa ya. Aku mudah dilecehkan ya. Itu kepikiran, maksudnya bukan. Iya. Maksudnya di sini Mas Fakih ini terlalu ya mungkin tapi oke Mas. Artinya mudah terpojokan, terpojokan untuk melawan orang-orang yang membuli Mas Fakih itu. Karena kan ramean mereka gitu, gitu. Iya. Saya enggak punya power gitu. Akhirnya saya refleksi di masa-masa sekarang ini, saya pernah punya pengalaman begini. Terus cobalah saya cari-cari cerita wayang. Akhirnya saya ketemu dengan video itu siaran langsung punyanya YouTube-nya Taman Mini Indonesia Official. Dalangnya Ki Bimo Sinung Widakdo, lakonnya Romo Bargowo. Nah dari situ saya coba lihat, kok sedikit mirip gitu kok. Saya Romo Bargowo ini kok sering memikirkan hal-hal yang jadinya kalau bahasaku sekarang mungkin itu bisa dikatakan sebagai post traumatic stress disorder atau suka keinget dengan trauma-trauma masa lalunya. Kok kayak gitu, kok hampir mirip dengan saya gitu. Akhirnya coba saya gabungkan dengan isu sosial yang sekarang ini lagi marak lah, Gen Z gitu kan. Happening banget tuh. Wah, mental saya terganggu nih. Gen Z lah. Aku ya termasuk Gen Z. Jadi cobalah. Kayaknya ini bisa jadi pembelajaran untuk para Gen Z dan orang-orang, entah itu keluarga, entah itu orang yang akan menikah, ataupun orang yang mau punya anak. Bisa jadi pembelajaran dari situ. Nah, terbentuknya ini karena saya itu pernah berdiskusi, sering berdiskusi dengan dosen saya sendiri, namanya Mas Haryanto. Terima kasih banyak Mas Haryanto. Saya jadi berefleksi diri karena kita sering berbincang. Nah, dari situ saya dapat ide untuk buat kenapa kok enggak wayang ini diwadahkan pada sebuah media, yaitu movie atau film ini ataupun sinema ini. Karena kan kalau dibahasakan lagi kayaknya wayang itu adalah mbahnya movie gitu, mbahnya animasi gitu. Nah, dari situlah coba kayaknya saya juga punya skill di bidang
bisa dikatakan perfilman lah, sineas gitu. Dan saya juga ketika di perkuliahan itu sering ikut dalam kayak proses-proses pembuatan film pendek, setelah itu pendokumentasian berbagai hal tentang pedalangan dan lain sebagainya. Dari situ terakumulasi, akhirnya terbentuklah. Saya punya ide kesehatan mental dan saya punya skill tentang film. Coba gimana kalau ini digabungin jadi sebuah film wayang. Oke. Gitu. Oke, itu tadi terkait latar belakang bagaimana seni media rekam dan seni pertunjukan wayang bisa bergabung dalam satu output media yang bisa disaksikan lah Mas, dirasakan. Oke, sekarang terkait Mas, ini sudah masuk bab 3-nya ya. Jadi bab 2 terkait latar belakang wayang movie gitu. Iya. Bagaimana skill dan idenya Mas Fakih ini berpadu dan berharmoni dalam sebuah film wayang. Sekarang masuk kepada isi ceritanya, bagaimana tajuk Rujet ini bisa memberikan gambaran tentang kesehatan mental yang sudah Mas Fakih bahas tadi, dan bagaimana Romo Bargowo dapat mempunyai perannya sendiri dalam gejolak-gejala mental illness-nya yang mungkin akan diwujudkan atau bisa dirasakan pemirsa dalam film berjudul Rujet ini. Tapi sebelum itu saya kelingan. Ya. Bahwasanya ketika saya kuliah ini dari semester 1 sampai sekarang ini semester berapa, itu saya itu tetap belajar mengenai videografi ternyata Mas. Saya itu selalu menonton film, terus coba ngulik teknik-teknik pengambilan gambar dan lain sebagainya. Dan saya juga ngefans sama sutradara namanya Pak Gari Nugroho. Oke. Wah, Pak Gari Nugroho itu respect. Saya itu terinspirasi dari situ. Ketika dia berkarya, salah satunya itu opera Jawa, terus ada Setan Jawa, terus sama yang terakhir kemarin Samsara kemarin menurut saya elok banget karena di situ seni pertunjukan dan seni sinema itu digabungkan jadi satu. Nah, itu yang membuat saya juga membuat sebuah karya ini terinspirasi dari Pak Gari Nugroho itu. Terus lanjut ke apa tadi? Bagaimana tadi Gari Nugroho yang juga memberikan motivasi dan ide-ide lebih lanjut ya tadi mungkin Mas. Sekarang terkait bagaimana cerita bertajuk Rujet ini tadi sudah disinggung juga terkait kesehatan mental Romo Bargowo dan juga bagaimana trauma masa lalu itu tumbuh kembali. Bagaimana dengan tajuk Rujet ini bisa mengimplementasikan atau merasakan hal-hal yang sudah disinggung oleh Mas Fakih tadi? Jadi ini lebih ke ini ya, kita ngomongin ke ceritanya ke tokohnya langsung aja, ke Romo Bargowo. Tanpa spoiler ya Mas ini? Tanpa spoiler. Jadi kenapa kok saya membuat si Romo Bargowo itu jadi orang yang bisa dikatakan mentalnya terganggu. Itu sebenarnya adalah reinterpretasi setelah saya menonton wayang tadi, lakon Romo Bargowo yang dibawakan oleh Ki Sinung Widakdo. Itu sanggitannya almarhum Pak Blesius Subono. Oh ya, sebagai informasi buat pemirsa yang belum tahu, sanggit itu adalah penggubahan lakon. Iya, penggubahan lakon. Setelah itu saya tonton, saya baca pelan-pelan itu, wah, di sini kok menurut saya perasaan Bargowo itu kok ketimpa entah marah, sedih, nggak ada bahagianya sama sekali. Dia terpuruk karena bapaknya memerintahkan untuk membunuh ibunya. Wah, ini kan mental Bargowo kayaknya kalau misalkan nggak terganggu, orang apa ini? Ini bukan orang kalau mentalnya nggak terganggu nih, menurut kacamata saya sebagai Gen Z gitu ya. Ya, sebagai latar belakang juga bahwa Romo Bargowo ini adalah tokoh wayang yang mana dia banyak membunuh satria-satria yang ia temui dengan perasaan mungkin dengan tidak rasa bersalah, dan dia justru merasakan kepuasan dengan membunuh satria-satria itu dengan mungkin latar belakang masa lalu yang mendukung perbuatan itu tanpa membenarkan hal itu. Tanpa membenarkan perilaku si Bargowo. Siap.
Lanjut lagi, saya teliti lagi satu-satu. Di adegan ini Bargowo selalu teringat. Wah, ini kalau di dalam kacamata psikologi ini bisa dikaitkan dengan apa jenenge PTSD tadi itu, post traumatic stress disorder. Terus setelah itu dia mulai tuh kayak orang kehilangan arah. Wah, aku ora pengen mateni sopo-sopo, tapi ketika itu Romo Bargowo mengambil kapaknya terus ngeplas itu apa lagi? Melajar lah istilah lari gitu, nyariin beranjak pergi mencari orang-orang yang dulu pernah gandrungi ibune pateni. Pokoknya kalau Satrio pateni gitu. Saya banyak menonton lakon-lakon tentang Romo Bargowo, Mas. Ya. Setelah saya menemukan ide bahwasanya wah, kesehatan mental ini bisa digabungkan dengan lakon-lakon Romo Bargowo. Saya banyak memilih lakon Romo Bargowo itu. Dan juga walaupun namanya Romo Bargowo ini bukan pastor ya. Romo Bargowo PR, bukan. Beda ini. SC ya, bukan. Serikat Jawa. Oh, ganti toh, Mas. Walaupun namanya Romo gitu enggak? Ya. Iya. Tapi kalau di sini panggilannya tetap Bargowo gitu. Emang Bargowo ini punya sesebutan lah. Namamu siapa? Bargawa gitu. Nah, itu Barenggowo apa Mas Bargowo? Kan itu masih mungkin itu akan terjawab di film berjudul Rujit ini. Nah, nanti. itu pokoknya Bargowo yang digowo apa? Nah, yang dibawa adalah PTSD nah, tadi. itu. Asoy. Ya. Terus Mas. Kemudian kenapa kok judulnya RUU JIJT? Rujit. Ini sebelum saya dapat judul Rujit ini saya riset banyak tuh. Apa ini? Judulnya apa nih ya? Saya riset dengan pembimbing skripsi saya. Aku ngasih judul itu banyak banget. Saya ada sekitar 25 tuh. 25 opsi, Mas. 25 opsi tentang kesehatan mental tuh. Iya. Tapi maksudnya judul karya. Iya. Ada bahasa yang terlalu Sanskerta. Wah, itu terlalu Sanskerta. Gua apa ini wong ora ngerti, ora apik. Artinya tidak representatif judulnya. Tidak representatif. Terus buat lagi. Wah, ini terlalu ndaki, apik, Bang. Terus saya buat lagi tuh. Riset, cari di kamus. Ketemulah Rujit. Apa tuh Rujit ya? Rujit. Searching lagi. Rujit itu ternyata bisa diartikan kalau secara harfiah sendiri rusak, terus hancur, pecah, terseok-seok dan lain sebagainya itu. Dan dosenku ini dosen pembimbingku ini adalah nambahi. Dia kan orang Bandung, dia bisa bahasa Sunda. Kalau di tempatku sendiri ini Rujit ini punya arti memuakkan, membuat pingin muntah gitu, pokoknya menjijikkan dan lain sebagainya itu. Wah, ini bisa jadi judul yang bisa jadi judul yang akurat menurut saya, karena di sini pun akan ditampilkan hal-hal yang membuat pikirannya Bargowo itu rumit, rusak, terus terseok-seok, dan hal-hal lain yang membuat itu bisa dikatakan sebagai trauma. Begitu, maka saya ambil judulnya RUU JIJT, Rujit, yang mana dari segala pemaknaan tadi memang sudah representatif menggambarkan Romo Bargowo dengan gangguan mental yang Mas Fakih sebut tadi. Iya, benar sekali. Oke. Begitu. Terkait dengan Rujit. Terus takon apa meneh ya, Mas? Karena saya gini, Mas, mungkin yang menjadi pertanyaan pribadi saya adalah kok Mas Fakih ini pengen membuat frame dari Romo Bargowo ini sebagai seseorang tokoh yang mengalami gangguan mental. Kenapa kok tidak memakai sudut pandang lain? Kenapa tidak mungkin kepikiran tokoh lain?
apa yang menarik dari Romo Bargowo dan kesehatan mental ini? Jadi salah satu yang menarik ini sebenarnya sepele ya. Apa itu Mas? Romo Bargowo itu kan gondrong. Delalah saya juga gondrong gitu loh. Jadi dari situ, oh kayak saya ini, wah gondrong ini. Wah. Oh, ya, Yesus sudah gondrong ya. Kenapa nggak pakai banjalan Yesus gitu? Wayang Wahyu. Jangan Mas, jangan. Oh ya. Nanti saya dituduh menistakan agama lah. Oh ya, artinya dari segi fisik merasa bahwa Mas Fakih ini adalah Romo Bargowo di abad 20 ini. Ya. Bisa dikatakan seperti Tapi kan itu. Mas Fakih tidak membunuh kesatria-kesatria atau? Oh enggak. Mungkin politisi yang koruptor akan Wih. Mungkin bisa itu Mas. Oh iya. Dor. Woi, dor. Prabowo dor. Woi. Sensor. Jadi Gibran harus didok ya. Oh, ya. Oh. Oke, artinya frame atau framing terkait kesehatan mental dan Romo Bargowo ini tadi memang kayaknya sudah menjiwai ya Mas ya? Kayak melekat di kehidupan sehari-hari kok. Saya itu kok kayaknya sering gersulo tapi kok enggak ngapa-ngapain gitu. Anco. Saya mau bilang asu nanti enggak Nah, itu sudah bilang Oh, asu. iya. Jadi jangan sampai kita bilang asu di depan kamera. Oh, iya. Karena nanti akan dilihat orang-orang, misal anak kecil juga masuk, "Wah, masuk kayak ngomong asu." Wah. Nah, makanya Jokowi kan ngomong asu. asu. Nah, itu kan nggak kelihatan. Oh iya. Nah, bagus. Oke Mas. Itu tadi nggih. Terkait bagaimana penggabungan seni media rekam dan juga seni pedalangan diaplikasikan dalam wayang movie berjudul Rujit. Nggih. Yang mana sudah memang representasinya memang sudah dari kesehatan mental, seni media rekamnya juga Mas Fakih sudah ada bayangan mau seperti apa dan juga pastinya menggabungkan cerita-cerita dalam seni pewayangan lah Yeah. di wayang kulit. Lalu Mas, apa yang nantinya Mas Fakih harapkan dari para pemirsa semuanya yang menonton atau mengapresiasi film Rujit ini? Jadi yang saya harapkan ketika orang selesai nonton itu refleksi yang saya harapkan adalah mereka itu berefleksi. Ya karena saya nggak mau ya ketika ada orang terganggu mentalnya karena keluarganya. Karena itu menurut saya sangatlah sulit. Di keluarganya nggak enak, terus di lingkungan luar nggak enak, kayak nggak punya siapa-siapa, kalau ketemu paling mau meneng tok gitu kan nggak produktif itu Mas. Nah dari situ aku pengen orang-orang itu berrefleksi bagaimana cara kita didik anak, setelah itu gimana cara kita itu pengen bangun keluarga, harus bener-bener matang mentalnya. Kayak misalkan saya mau menikah, saya harus yang pertama kalau nikah itulah siap bondo dunya, baru yo siap bertanggung jawab, baru yo si Jina ini mentalnya kudu Yang pandes. dilupakan ya Mas ya. Jangan Iya, betul. dilupakan karena Betul. ketika mentalnya dilupakan nanti ngerti-ngerti dua anak jeblok-jeblok, maksudnya emosinya tidak terkontrol kan, itu akan jadi bahan represif untuk entah itu suaminya, entah itu anaknya, entah itu istrinya dan lain sebagainya. Gitu. Artinya ketika nanti para pemirsa semuanya menonton wayang movie berjudul Rujit ini, Ya. tidak kemudian setelah ibaratnya keluar dari screening itu tidak di pikiran kita tidak ditambahi beban, tetapi justru malah akan memberikan atensi dan empati kita terhadap mungkin teman-teman kita yang mempunyai penyintas masalah mental. Nah. Gitu ya, Mas ya. Mungkin akan lebih peduli lagi kita terhadap sekitar, Ya. lebih peduli dengan masa depan, bagaimana kita membangun sebuah keluarga, Ya, benar. mendidik seorang anak, dan juga bagaimana bersosialisasi di lingkungan era milenial globalisasi Gen Z. Gitu ya. Nah, Sangat pelik ini ya Mas, Iya, yang sangat. dikit-dikit tersinggung. deket-deket, wah saya harus ke psikolog nih. Ya, Tapi enggak apa-apa sih itu. Ya. Artinya dengan menonton wayang movie berjudul Rujit ini tadi, menonton karya dari Mas Fakih dan tim ini nanti, teman-teman sudah berempati terhadap penyandang dan penyintas mental illness. Oh iya, benar Iya, sekali. iya. Dan aku berharap juga orang-orang yang mungkin punya
mental disorder pun merasa mereka itu nggak sendirian gitu. Iya. Mereka itu nggak sendirian. Kita itu sama kok. Kita juga pasti punya keresahan-keresahan terhadap kehidupan kita, terus identitas kita kayak mana, terus eksistensi kita bagaimana, itu mereka nggak merasa sendirian. Itu tadi mungkin terkait cerita ya Mas. Sekarang mungkin lebih ke hal-hal yang mungkin sedikit teknis. Sebagai sebuah film wayang, Mas Fakih ini nanti akan menghadirkan wayang kulit atau menghadirkan wayang uwong atau menghadirkan sesosok tokoh di dunia sekarang ini yang digambarkan dalam bentuk wayang, penokohannya atau seperti apa? Sedikit bocoran saja tanpa spoiler. Jadi di dalam produksi Rujit ini, maksudnya konsepnya Rujit ini, saya akan menampilkan, ya pastinya adalah wayang kulit. Dan gini Mas, kalau kita membicarakan persoalan wayang itu kan selalu berkembang tuh Mas. Jadi nggak patok bangkrong, wayang ki kudu ngene iki. Kalau kayak gitu gimana? Kita aja mengambil cerita dari Mahabharata Ramayana. Dan itu kita gubah. Apa enggak nyalai pakem gue? Iya. Ya, saya sangat setuju. Ya, Betul. Ya, makanya dari situ saya coba, harusnya wayang ini terus berkembang. Mau bagaimanapun, kayak misalkan dunia teater sendiri pada zaman Yunani kuno dulu itu, teater itu sebagai wadah untuk pemujaan terhadap dewa-dewa. Sama jatuhnya dengan wayang. Wayang juga sebagai pemujaan dewa-dewa. Semakin kesini sebagai teater ini sebagai sarana hiburan, refleksi. Pokoknya seni itu entah itu bisa refleksi, entah itu bisa kritik dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya mengambil kalau wayang itu nggak cuman sebatas wayang kulit kudu ning kelir ngisor blencong, ndodok kotak, ngeprak, suluk dan lain sebagainya. Ngadep sinden. Nah, tidak seperti itu. Tapi tetap saya akan menggabungkan wayang secara tradisi yang itu mungkin sudah saya rusak juga. Ya mungkin kalau bahasanya Dalam jangan tanda rusak kutip ya, Mas, ya. nggak dirusak lah dalam tanda kutip. Sudah saya kreatifkan. Itu mungkin istilah yang lebih inovatif. Bisa lebih saya inovatifkan dengan penggabungan teknologi digital. Nah, untuk karakternya sendiri di sini Bargo itu digambarkan bentukannya itu manusia. Tokohnya itu bentuknya manusia, tapi ditokohkan sebagai bentuk wayang. Dia adalah sebuah cerita wayang yang sudah reinterpretasi dan digabungkan menjadi konsep gangguan kesehatan mental. Yaitu salah satunya adalah post traumatic stress disorder tadi itu. Terus dengan juga penggabungan musik yang juga ini antara musik tradisi dan musik digital. Ada synthesizer, terus ada musik-musik tradisional gamelan pastinya. Nah, supaya tidak menghilangkan ruhnya si wayang ini sendiri. Maksudnya wayang secara tradisi gitu. Iya. Karena itu ya pertanggungjawaban saya kepada jurusan pedalangan gitu. Oh, iya. Artinya tadi menggabungkan juga dengan bagaimana ketika kita nanti menonton film ini, menonton karya ini, menonton hasil olah pikir dari Mas Fakih dan juga teman-teman ini, memberikan empati terhadap penyintas mental illness. Selain itu juga kita juga memberikan empati terhadap tokoh Bargowo itu sendiri, yang mana mungkin tokoh Bargowo itu muncul lagi dan lahir lagi dan lagi dalam era sekarang ini. Maka kemudian ajakan saya juga adalah yuk temenin Bargowo. Nah, itu keren tuh, keren. Iya kan, keren. Yuk temenin Bargowo. Bukan hanya Bargowo dalam film Rujit, tetapi Bargowo yang muncul dan lahir lagi dan lagi dalam kehidupan nyata yang seringkali tidak kita sadari. Iya, benar sekali Mas. Keren banget itu. Saya setuju dengan itu Mas. Iya. Saya kira itu sih Mas. Oh ya. Iya. Dan semuanya akan lebih terjelaskan dan lebih tercerahkan lagi ketika nanti pemirsa semuanya menonton film Rujit nanti.
Bargowo ya, bener. Ya, Rujit. Yang mana tokoh utamanya adalah Bargowo. Ya. Oke. Untuk Mas, sudah ada jadwal bagaimana kapan rilis, kapan bisa ditonton halayak umum? Kapan, Mas? Untuk tanya Pak produser itu deh. Oh, ya. Coba apa ini? Kalau maksudnya info kabar burung yang beredar, itu tanggalnya masih coming soon. Dan saya melihat di medianya karena proyeknya ini dijuduli Nusa Wayangan Project. Iya. Saya juga sudah follow dan pemirsa semuanya juga bisa follow untuk menyimak terus. Iya. Itu di Instagram @nusawayangan. Sudah diberikan clue-clue terkait yang tadi Mas Fakih sampaikan terkait kesehatan mental, terkait keluarga yang tidak memberikan sebagai rumahnya itu seperti apa. Iya, terseok-seok, terujit-rujit itu tadi. Itu tadi. Dan tanggalnya masih coming soon begitu ya Mas ya? Iya. Masih bisa berubah-ubah juga dan pastinya ditunggu terus di Instagram Nusa Wayangan. Tapi ada nih bocoran. Jadi saya itu diskusi dengan Bapak produser itu. Jadi tanggal mainnya itu Januari. Lama kok Januari. Juni awal. Juni awal. Ya. Juni awal artinya sudah bisa disaksikan oleh halayak. Bagaimana seorang Romo Bargowo terseok-seok, terujit-rujit dan akhirnya penonton bisa memberikan empatinya terhadap tokoh Bargowo maupun tokoh penyintas mental illness di sekitar kita yang seringkali tidak kita sadari. Dan untuk para pemirsa semuanya, untuk lebih menjelaskan juga terkait banyak sekali mulai dari pencarian jati diri dari Mas Fakih itu sendiri, bagaimana kolaborasi minat dan skill Mas Fakih di dunia seni rekam dan juga di dunia seni pertunjukan pedalangan atau wayang kulit, nanti akan semuanya terrepresentasikan dalam wayang movie by Nusa Wayangan Project yang didirectori oleh Mas Fakih Nur berjudul Rujit. Dan sebagai closing kita akan memberikan teaser dari karya Mas Fakih tersebut yang berjudul Rujit. Wis saiki ngaku Bu. Sapa wong lanang iki kae? Hah? Ora sasela.